Izin. 1. Kepastian kematian. Setiap makhluk bernyawa pasti akan mengalami kematian. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Kematian adalah ketetapan Allah yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. 2. Kematian sebagai gerbang akhirat. Kematian merupakan pintu masuk menuju kehidupan akhirat. Setelah mati, manusia akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya. 3. Su'ul khotimah dan husnul khotimah. Orang yang lalai dan tidak mempersiapkan diri menghadapi kematian beresiko mengalami su'ul khotimah, sedangkan orang yang beriman dan beramal soleh akan memperoleh husnul khotimah. 4. Tujuan hidup dan mati. Allah menciptakan hidup dan mati untuk menguji manusia. Siapa yang paling baik amalnya, kehidupan dunia adalah sarana ujian, bukan tujuan akhir. 5. Kematian sudah ditentukan Allah. Kematian telah ditetapkan Allah sejak awal penciptaan manusia dan tidak dapat ditunda ataupun dihindari oleh siapapun. 6. Keterbatasan usaha manusia. Usaha manusia untuk memperpanjang umur tidak akan mampu mengalahkan ketentuan Allah. Penuaan dan kematian adalah sunnatullah. 7. Dunia dan akhirat. Kehidupan dunia bersifat sementara dan penuh kesenangan semu, sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya dan kekal. 8. Makna kematian. Kematian adalah perpindahan dari kehidupan dunia menuju kehidupan yang abadi. Nasib manusia di akhirat bergantung pada bekal amalnya. 9. Istilah kematian dalam Al-Quran. Al-Quran menggunakan istilah seperti wafat dan imsak untuk menggambarkan kematian, yang menunjukkan kekuasaan Allah atas ruh manusia. 10. Pelajaran penting. Pemahaman tentang kematian mendorong manusia untuk memperkuat akidah dan memperbanyak amal saleh sebagai bekal akhirat. Keadaan orang mati di alam barzah. 1. Mati sebagai perpisahan ruh dan jasad. Kematian terjadi ketika ruh dipisahkan dari jasad oleh malaikat Israil. Jasad kembali ke tanah, sementara ruh menuju alam barzah. 2. Proses pencabutan nyawa. Orang beriman dicabut nyawanya dengan lembut, sedangkan orang kafir atau zalim dicabut dengan keras dan menyakitkan. Sakaratul maut dialami oleh semua makhluk, tingkat kesakitannya sesuai amal perbuatan. 3. Keadaan ruh setelah kematian. Ruh orang beriman dalam keadaan tenang dan mendapat kenikmatan. Ruh orang kafir atau durhaka berada dalam keadaan tersiksa dan gelisah. Ruh dapat merasakan siksa atau nikmat di alam barzah meskipun jasadnya telah hancur. 4. Hubungan ruh dengan dunia. Ruh masih dapat mendengar dan menyadari keadaan dunia, seperti tangisan keluarga atau doa yang dipanjatkan untuknya. Namun, tidak dapat kembali atau mempengaruhi kehidupan dunia. 5. Pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Setelah dikubur, ruh akan didatangi dua malaikat yang bertanya tentang Tuhan, agama, dan Nabi. Orang beriman akan menjawab dengan benar dan mendapat ketenangan. Sedangkan orang kafir akan gagal dan mendapat siksa kubur. Nah, yang selanjutnya ada husnul khotimah. Husnul khotimah adalah keadaan seseorang meninggal dunia dalam kondisi baik, yaitu tetap dalam iman dan Islam serta diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam," dalam Quran surah Ali Imran ayat 102. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka Dia memberi taufik untuk beramal soleh sebelum meninggal." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Nah, di sini ada 3 tanda-tanda husnul khotimah, yaitu 1. Hati tenang saat menghadapi kematian. 2. Mendapat kabar gembira dari malaikat. 3. Wafat dalam keadaan beriman dan taat. Dalam Quran surah Fusilat ayat 30, malaikat akan memberi kabar surga bagi orang yang istiqomah. Upaya yang bisa kita lakukan untuk meraih husnul khotimah ada 1. Taat kepada Allah secara terus-menerus. 2. Menjauhi syirik dan maksiat. 3. Memperbanyak doa dan taubat. 4. Selalu memperbaiki akhlak dan amal. Hikmah mempelajari husnul khotimah dan beriman padanya yaitu membuat hidup lebih terarah dan mendorong kita beramal soleh serta menjaga diri dari perbuatan dosa. Berikutnya ada su'ul khotimah. Su'ul khotimah adalah kehidupan yang buruk, yaitu ketika seseorang meninggal dunia dalam keadaan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
atau sedang melakukan maksiat. Orang beriman senantiasa takut kepada Allah atau khauf, bersegera berbuat kebaikan, dan menjaga diri agar terhindar dari air hidup yang buruk. Adapun dalilnya yaitu surah Al-Mu'minun ayat 57 hingga 61. Tanda-tanda su'ul khotimah. Tanda yang pertama yakni sulit mengucapkan zikir la ilaha illallah saat sakaratul maut. Kedua, sering melalaikan sholat. Ketiga, terbiasa melakukan perbuatan maksiat. Keempat, durhaka kepada orang tua. Kelima, suka berbuat zalim. 6. Berbuat dosa besar dan tidak mau bertaubat. Sebab su'ul khotimah. Yang pertama, rusaknya akidah. Serta yang kedua, menunda-nunda taubat. Yang ketiga, terlalu cinta dunia. Sebab keempat, menyimpang dari kebenaran dan petunjuk. Sebab kelima, terbiasa melakukan kemaksiatan. Alam barzah. Pengertian atau definisi dari barzah yaitu alam transisi atau pembatas antara kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian dari fungsi dari alam barzah yaitu tempat persinggahan ruh manusia setelah kematian untuk menunggu datangnya hari kebangkitan atau yaum al-ba'ts. Landasan Al-Quran tentang alam barzah yaitu disebutkan dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 100, Quran Surah Ar-Rahman ayat 20, dan Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Namun hanya Surah Mu'minun yang memiliki makna yang sesuai dengan pembahasan ini. Keadaan mayit di alam barzah. Setelah seseorang meninggal dan dikuburkan, kubur akan menghimpit dan menjepit jasad mayit. Himpitan kubur merupakan suatu kepastian yang akan dialami setiap manusia, namun tingkatannya berbeda-beda. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, kubur akan menjadi lapang, bercahaya, dan penuh ketenangan. Sebaliknya, bagi orang yang durhaka, kubur dapat menjadi sempit dan menyiksa. Oleh karena itu, kubur disebut sebagai persinggahan pertama menuju kehidupan akhirat, yang keadaannya sangat bergantung pada iman dan amal perbuatan semasa hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inilah yang membuat arsy bergerak, pintu-pintu langit dibuka, dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dijepit oleh kubur, akan tetapi kemudian dibebaskan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Lalu, bagaimana dengan nasib ruh manusia? Ruh manusia tetap hidup dan tidak hancur setelah kematian, meskipun jasad telah dikuburkan dan mengalami kehancuran. Di alam barzah, ruh berada dalam keadaan sadar dan akan merasakan nikmat atau azab sesuai dengan amal perbuatannya semasa hidup. Ruh akan tetap berada di alam barzah hingga datangnya hari kebangkitan. Fitnah atau ujian dalam kubur. Jika seorang hamba telah diletakkan di dalam kubur, dua malaikat akan mendatanginya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, inilah yang dimaksud dengan fitnah atau ujian kubur. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, kemudian dua malaikat mendatanginya dan mendudukkannya. Lalu keduanya berkata, "Siapakah Robmu?" Dia, si mayit, menjawab, "Robku adalah Allah." Kemudian malaikat itu bertanya, "Apa agamamu?" Dia menjawab, "Agamaku adalah Al-Islam." Kedua malaikat itu bertanya, "Siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini?" Dia menjawab, "Beliau utusan Allah." Kedua malaikat itu bertanya, "Apakah ilmumu?" Dia menjawab, "Aku membaca kitab Allah dan aku mengimaninya dan membenarkannya." Lalu seorang penyeru dari langit berseru, "Hambaku telah berkata benar, berilah dia hamparan dari surga, dan berilah dia pakaian dari surga. Bukanlah sebuah pintu untuknya ke surga." Maka datanglah kepadanya bau dan wangi surga, dan diluaskan baginya di dalam kuburnya sejauh mata memandang. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah tampan kepadanya, berpakaian bagus, beraroma wangi, lalu mengatakan, "Bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu, inilah harimu yang engkau telah dijanjikan, yaitu kebaikan." Maka ruh orang mukmin itu bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" "Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan." Dia menjawab, "Aku adalah amalmu yang soleh." Maka ruh itu berkata, "Robku, tegakkanlah hari kiamat, sehingga aku akan kembali kepada istriku dan hartaku." Orang mukmin menjawab dengan lancar. Orang kafir hanya menjawab, "Hah? Aku tidak tahu." Nikmat dan siksa kubur. 1. Nikmat kubur. Nikmat kubur diberikan kepada orang-orang yang beriman dan taat.
Bentuk nikmat kubur, kubur dilapangkan dan diterangi cahaya, diberi ketenangan dan kebahagiaan, diperlihatkan tempatnya di surga, dijauhkan dari rasa takut dan azab. Sebab mendapatkan nikmat kubur, iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menjaga sholat dan ibadah wajib, berakhlak mulia, menjauhi perbuatan maksiat. 2. Siksa kubur. Siksa kubur ditimpakan kepada orang yang banyak berbuat dosa dan tidak mau bertobat. Bentuk siksa kubur, kubur menjadi sempit dan gelap, disiksa oleh malaikat, diperlihatkan tempatnya di neraka, merasakan ketakutan dan penyesalan. Penyebab siksa kubur, meninggalkan sholat, berdusta, gibah, dan fitnah, menyakiti orang lain, tidak menjaga diri dari najis.